Oke, gitu. oke, aman-aman ya di sana ya. Aman, Hati-hati aman, Iqbal. alhamdulillah. Mas Nadim gimana kabarnya? Gimana sibuknya pandemi nih? Ketika semuanya menjadi online? Luar biasa sih. Wah, tantangannya luar biasa. Jadi baru pertama kali gabung pemerintah, udah tantangan dunia pendidikan tuh udah berat banget. Tapi setelah pandemi terjadi itu jadi kayak, wah, luar biasa lah tantangannya buat pemerintah ya, sama buat saya juga sebagai personal experience ini luar biasa sih. Tantangan kepemimpinan yang yang luar biasa. Semuanya keputusannya sulit gitu. Iya, Uh, iya. tutup sekolah, tatap muka salah juga, buka sekolah salah. Jadi ada berbagai macam tantangan. Tapi ya itulah namanya kepemimpinan, lama-lama ya cuman dari kesulitan itulah kita belajar dan kita tumbuh gitu ya jadi pemimpin. Tapi yang penting tuh harus berani ambil keputusan. Di masa krisis tuh langsung aja bikin keputusan. Karena Yes, yes. resiko terbesar kalau kita diem aja di tempat, Iqbal, itu yang paling bahaya karena banyak masyarakat kita yang menderita, banyak dari mereka yang butuh bantuan. Jadi itu kira-kira. Gimana, Iqbal, beberapa tahun lagi Jadi nih kupikir sampai lulus? kurang lebih sekitar 1,5 tahun lagi, Mas. Doakan Satu semoga setengah tahun. lancar. 1,5 tahun lagi dan nggak berasa loh, kemarin 2 semester dihabiskan secara daring kan, dan nggak berasa, maksudnya semuanya di rumah aja di depan laptop hampir setiap hari ngerjain tugas, nonton lecture dan lain-lain. Tiba-tiba udah 2 semester berlalu gitu aja, dan Wow. ada 3 semester lagi yang harus dilakuin, dan wah ini kayaknya kali berlalu sih, tiba-tiba lulus gitu. Iqbal udah tahu Mas, nggak kabarnya? Udah tahu nggak kabarnya? Monash University jadi universitas pertama, mereka mau bikin S2 di Indonesia. Mereka jadi universitas iya, pertama yang bakal ke Indonesia. Udah tahu kan? iya, udah tahu. Kemarin tuh Itu pas begitu, pas dengar berita itu, awalnya nggak tahu kalau ternyata itu buat S2. Aku pikir kayak, wah udah jauh-jauh ke sini ternyata bikin di Indonesia. Oh ternyata itu buat si mastersnya, buat itu exciting sih. betul, betul. Tapi itu rekor baru buat Indonesia makanya. Itu dia, Nanti itu dia. harapannya Iqbal, kalau teman generasinya Iqbal nanti kalau kepengen S2 atau apa mungkin nggak harus di luar negeri, bisa di Indonesia. Jadi bisa sambil Nah, kerja dan lain-lain gitu. itu dia. Maksudnya pendidikan yang merata lah buat semua orang yang ada di Indonesia. Semua orang bisa punya kesempatan yang sama gitu, dimanapun mereka berada. Itu kayaknya salah satu cita-cita mulia semua orang ya. Gitu, salah satunya aku Iya. juga gitu. By the way, Mas Nadim, kita sesama alumni UWC ya? Iya, baru tahu juga aku. Iya, iya, Jadi iya, iya. UWC New Mexico. Iya, Ini UWC US. Iya, ya, New USA Mexico kan? bener. Iya, Di New iya, iya. Mexico kan? Itu Iya, cuma 2 tahun IB, cuma 2 tahun IB program. iya. Mas Nadim gimana emang? Yang di Singapura Saya di BC? Singapura. Nah, di Singapura tuh yang UWC-nya dari TK sampai sampai IB. Oke, Iya, oke, tapi oke, oke. benar kebanyakan UWC kayak Iqbal, cuman 2 tahun IB aja gitu. Iya, 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 iya. Itu. Apa subjek-subjek IB-nya nggak apa aja? Waktu itu ngambil self-taught bahasa Indonesia, terus ngambil English, English B waktu itu. Waktu itu Englishku jauh belum fluent sekarang, jadi aku waktu itu ngambilnya English B sebagai second language. Terus aku ngambil ekonomi, ngambil environmental science, ngambil math yang standard, sama ngambil teater. Grup six-nya tetap Teater, berusaha. sama dong. Sama dong. Iya. Teaternya apa? Higher apa standar? Oh, higher, higher. Teater higher. Sama, iya. Oh ya, Nggak gampang kan teater kan? wah, itu Itu berat awalnya, banget loh buat saya. iya, sama, sama, sama. Jadi dulu stigmanya adalah kayak, oh ya udah grup six-nya lo ambil art aja gitu, supaya yang lainnya udah limanya udah akademis banget, yang keenamnya bisa lebih kreatif dan lain-lain. Ternyata tidak. Wah, Ternyata berat. sama. Oh, jumlah portfolionya, kerjaannya itu berat banget. Iya. Tapi tahu nggak, Iqbal, buat saya uh, theater higher theater arts itu adalah yang buat saya paling fundamental buat karir saya sampai sekarang. Oh Itu ya? adalah iya bener. Karena saya juga dulu anak-anak teater yang selalu main-main di jadi aku jadi peran utama lah di stage di ULBC gitu. Jadinya itu kombinasi theater art sama itu yang membangun rasa percaya diri saya untuk bisa
maju di depan crowd, di depan ratusan orang dan ya berbicara, pentas, perform gitu. Dan itu yang sebenarnya buat saya jauh lebih berani gitu loh untuk tampil dan mengambil resiko depan orang-orang lain. Dan juga itu ekskul yang paling intensif buat saya. Jadi itu saya belajar kepemimpinan, kolaborasi, belajar trust sama tim-tim saya itu dari teater. Bener loh, orang kaget tuh kira kalau saya bilang mungkin mereka ngiranya saya yang paling fundamental buat saya tuh mungkin MBA atau apa. Enggak, teater di SMA itu udah paling. Wow, wow. Iya, itu menarik banget sih. Maksudnya dari subjek yang mungkin orang-orang memandang apa ya sebelah mata ya itu kan arts gitu ya. Itu bukan subjek yang konvensional mungkin yang ada di Indonesia. Tapi ternyata buat Mas Nadim sendiri itu satu yang fundamentalnya malah untuk karir tuh keren sih. Nah, itu benar. Dan mungkin banyak orang punya mispersepsi. Apalagi orang tua ya. Orang tua tuh punya banyak mispersepsi ya, prejudis terhadap bidang-bidang seni atau apa. Karena menurut mereka ya itu nanti dapat kerjaan apa gitu kan. Selalu kan pertanyaannya nanti dapat kerjaan apa. Nah, itu yang betul. Makanya saya selalu bilang sama mahasiswa atau siapa, saya selalu bilang gini aja ya. Orang tua itu sangat penting perannya untuk menanamkan nilai-nilai di kita, dan kita harus belajar dari pengalaman orang tua. Jadi banyak untuk anak-anak yang suka kurang ajar sama orang tuanya, jangan. Mereka tuh punya luar biasa kekayaan ilmu dan informasi. Tetapi kalau urusan karir, itu menurut saya sebaiknya siswa-siswa generasi sekarang, karena dunia karir itu juga udah berubah total ya dari generasi mereka. Jadi saya kasih tahu mahasiswa kalau karir itu mendingan tanya alumni teman-teman kita yang udah berapa tahun keluar. Itu lebih akurat lah prospek pekerjaannya gitu. Jadi jangan terlalu didengerin orang tua mengenai advice karir gitu. Aku pernah baca bahwa kebohongan terbesar di masa kecil kami adalah ketika dibilang kalau artis, fotografer, videografer, musisi itu semuanya nggak bisa cari duit gitu, nggak bisa hidup. Bahwa ternyata itu di zaman sekarang itu sesuatu yang maaf ya, itu salah banget, itu bisa banget dan karir apa namanya opportunity karirnya ternyata terbuka besar sekali. Nah Iya. ini aku punya pertanyaan sebenarnya Mas tentang si um, apa ya bakat dan minat ya. Jadi kalau kalau di Indonesia aku ngerasa banyak banget sebenarnya anak-anak yang dia tuh berbakat di bidang kita sebut tadi teater gitu, di writing atau di acting. Lalu si anak ini bisa samaan di mata pelajaran yang lain, pelajaran yang enak gitu. Let's say matematika atau kimia. Nah, kalau di Indonesia itu rasanya orang tua lebih condong memfokuskan anaknya untuk dilesin untuk yang dia nggak bisa. Bener nggak sih? Ya, Instead of apa ini yang berbakat nih gitu, bola kayak atau apa kayak itu two betul. sense-nya Mas. Itu bukan hanya di Indonesia. Menurut saya itu di banyak negara-negara Asia, Iqbal. Oh, Jadi oke. di banyak negara Asia ada persepsi bahwa suatu kelemahan itu akan ini budaya orang tua ya, mungkin budaya di kelemahan itu akan bisa menjegal anak saya gitu. Kelemahan itu akan menjegal karirnya, atau dia dapat angka yang jelek, nanti dia nggak bisa masuk universitas yang baik. Dan ada sebagian dari itu yang nggak bisa kita deny juga. Mungkin ada benarnya juga. Tetapi saya percaya sebagai personal bahwa potensi manusia itu jauh lebih besar kalau mengembangkan kekuatan dasarnya. Jadi Hmm. kalau kita work on our strengths, menurut saya return daripada effort itu jauh lebih gede, Iqbal. Iqbal contohnya lah, Iqbal sama saya contohnya lah. Gitu. Kalau kita berfokus kepada hal-hal uh, yang lebih cocok dengan passion kita, lebih cocok dengan strength kita, sesuatu hal yang kita tekuni, yang kita senang lakukan, dan karena itu kita juga jadi lebih jago di dalam art kita, gitu kan? Ya, Di dalam bidang kita. Menurut saya sih sebagai filsafat, menurut saya fokus terhadap mengembangkan kompetensi yang anak itu punya bakat atau punya minat,
itu lebih penting daripada menutupi kekurangan dia. Itu menurut saya ya, secara personal. Dan harusnya opsi itu ada di sistem pendidikan kita. Opsi untuk fokus kepada suatu bakat dan minat. Jadi ini yang namanya merdeka belajar, Iqbal. Merdeka belajar itu ya kita harus memberikan baik sekolah, guru maupun murid, termasuk mahasiswa dan dosen, kemampuan untuk mengarah kepada minat dan bakatnya dia lebih banyak daripada yang diberikan sekarang di sistem sekarang yang cukup standar semuanya gitu. Semuanya harus kuat, semuanya harus waktu di setiap tempat harus sama dan lain-lain gitu. Jadi itu saya setuju banget sih sama Iqbal tadi mengenai strength versus weakness. Iya. Itu kalau itu soalnya aku ngerasa banget dari personal experience sih, bahwa ketika aku sempat bersekolah di Indonesia sebelum ke Amerika, rasanya kami sebagai murid-murid kami dituntut untuk selalu bisa perfect di semua pelajaran gitu, Mas. Aku pernah ngitung waktu itu di sekolah lamaku ada 13 mata pelajaran, 13. Itu pun misalnya kayak math itu, karena aku waktu itu ngambil IPA, ada math aktif, ada math apa namanya pilihan. Terus kayak kalau agama, karena waktu itu sekolah Islam, itu pun ada yang fikihnya, ada Al-Qur'an, ada jadi semuanya banyak banget gitu cabang. At the same time, di waktu yang bersamaan aku ngerasa gede sekali, karena bagaimana murid dituntut untuk bagus dalam 13 pelajaran ketika gurunya juga hanya bisa satu gitu. Ya, nggak, jawabannya nggak mungkin. Nggak ada orang yang bisa bagus. Sangat sedikit anak yang bisa bagus di semua mata pelajaran. Dan yang harus kita diskusikan adalah apa dampaknya kepada siswanya. Atau mungkin tidak pintar, atau apa. Padahal masalahnya bukan itu. Masalahnya dia tidak ada minat. Kita gimana jadi jago di suatu bidang kalau kita nggak minat ya? Itu sangat sulit buat saya mengerti sih. Gitu. Iya. Ya, jadi baru-baru ini katanya ujian nasional juga pengen dihapuskan. Maksudnya selama ini kan ujian nasional banyak yang mengkritisi kalau itu paper based sekali ya. Maksudnya bakat ini, anak ini kemampuannya ini tidak terlalu diuji gitu. Ini disamaratakan, generalisir, kita harus lulus gitu. Walaupun mungkin strength kita nggak ada di mata pelajaran yang diujikan ini, dan katanya pengen digantiin sama asesmen nasional, if I'm not mistaken. ya. Itu apa itu? What's that? Jadi ini salah satu perubahan fundamental ya dari sistem pendidikan kita yang kita pertama lakukan gitu. Jadinya suatu assessment yang diselenggarakan secara nasional itu tidak mungkin dan tidak bisa digunakan untuk mengukur potensi siswa individu. Ini adalah kesalahan yang sebelumnya yang kita koreksi. Sistem asesmen nasional harusnya dilakukan untuk mengukur kualitas daripada sistem pendidikannya, yaitu kualitas sekolahnya. Dia harusnya mengukur sekolahnya atau mengukur areanya, distriknya, ya, misalnya, atau mengukur sistem secara umum. Jadi kita ubah nih, kita ubah asesmen nasional tidak lagi ada dampaknya sama sekali kepada siswa. Karena dia bisa bergantung kepada tes itu nggak fair, nggak adil. Yeah. Dan ujung-ujungnya karena banyak adalah knowledge base. Saya ini jangan lupa ini SMP, level SMA, SMP gitu ya, SMP 3, SMA 1 ya. Karena umur 15 yang ditanyanya. Jadinya kenapa itu? Aneh kan? Jadi semua tingkat ekonomi tinggi itu ada di sekolah negeri. Semua yang ekonominya lebih rendah itu ada di sekolah swasta. Bagi kita yang memikir sekolah swasta itu sekolah yang mahal-mahal, yang di Jakarta atau di Jogja itu sebenarnya salah total, mispersepsi. Kebanyakan sekolah swasta itu sekolah-sekolah yang nggak terlalu di daerah-daerah nggak terlalu mampu. Itu alasannya yang terjadi itu, kenapa di sekolah negeri itu jauh lebih banyak yang tingkat itu karena UN. Karena semua anak-anak yang dapat UN-nya lebih tinggi bisa masuk sekolah negeri. Karena sebelum zonasi dan lain-lain gitu. Yang nggak dapat harus masuk sekolah swasta. Tapi perbedaannya apa? Anak-anak yang bisa dapat UN tinggi, Iqbal, itu anak-anak yang orang tuanya mampu bimbelin anaknya untuk dapat angka yang lebih tinggi. Orang tua yang nggak punya uang untuk bimbelin anaknya, ya nggak masuk. Jadi lucu kan? Gimana suatu hal yang tadinya sebenarnya untuk kebaikan menjadi instrumen diskriminatif yang luar biasa.
Jadi apa nih maksudnya? Harusnya kan yang di pemerintah itu memberikan pendidikan untuk semua. Jadi itu udah kita hilangkan. Jadi udah tidak ada lagi. Sekarang asesmen nasional memang kita melakukan sampling kepada murid-murid untuk melakukan tes setiap tahun, ya. Tapi kita melakukan SD, SMP, dan SMA. Tapi nggak ada dampaknya buat murid. Murid mengambilnya dan hanya yang dites untuk murid yang dari asesmen kompetensi itu adalah numerasi dan literasi. Jadi tidak bisa dibimbelkan. Makanya ini sekarang tiba-tiba keluar, oh ada bimbel AKM, asesmen kompetensi, itu nggak ada gunanya. Itu buang-buang uang untuk bimbel. Karena tidak ada dampak kepada kelulusan, tidak ada dampak kepada PBDB atau masuk tahap berikutnya, masuk dalam sekolah negeri. Tidak ada dampak kepada angka dia, rapor. Tidak ada sama sekali. Itu anak tinggal masuk, ngambil tes, tidak ada konsekuensinya buat anak tersebut sebagai individu. Tapi nanti sekolahnya itu nanti kita petakan. Dan Iqbal, satu lagi inovasi yang kita lakukan, bukan hanya numerasi dan literasi yang kita lakukan. Kita juga ada 2 survei lain, namanya survei karakter. Yaitu kita bukan menguji ya, tapi kita mengakses nilai-nilai Pancasila. Keberagaman, dicintai apa enggak? Apa level toleransi di dalam sekolah itu? Apakah anak itu dibully? Ya, apakah dia menerima berbagai macam kekerasan? Dan ada satu lagi yang ketiga, survei lingkungan belajar. Di mana kita akan mengakses baik guru maupun muridnya mengenai seperti apa sih kondisi kondisi classroomnya seperti apa. Apakah mereka bebas menanya pertanyaan? Apakah mereka bebas? Jadi ini 3 komponen yang menjadi pemetaan kualitas sekolah tersebut dan apa yang butuh dibantu dari sekolah tersebut. Jadi kita holistik dan non bimbleable gitu. Ya. Jadi ini perubahan yang cukup masif dan saya dengar banyak sekali siswa-siswa, banyak sekali guru-guru itu merasa luar biasa, ini merupakan kemerdekaan. Karena dulunya itu ya mereka mau ngajarin apapun untuk membantu mutu pembelajaran, ujung-ujungnya ya yang diajarin ya buat UN gitu. Iya, benar. Karena kalau itu anak nggak dapat UN yang tinggi, ya dia masa depannya terganggu. Gimana? Setuju nggak? Benar. Iya, itu tadi maksudnya 6 tahun sekolah SMP SMA tujuannya cuma untuk 3 hari UN gitu. Semuanya kayak segala yang kita pelajari rasanya hanya untuk mendapatkan nilai bagus di kertas itu gitu, secara kertas itu gitu. Itu waktu itu sempat mikir kayaknya nggak fair. Kan ada teman-teman itu sempat punya bakat dan minat di bidang yang lain yang harusnya nih bisa menjadi someone nih gitu. Tapi terus ya akhirnya dibilang kelas itu tadi dibilang nggak sukses masa depannya, mau jadi apa nanti. Cuma nilai jadi nggak bagus gitu, jadi nggak holistik. Tadi Mas Menteri sempat sebut tentang nilai-nilai Pancasila. Itu menurut menarik banget karena ada sedikit menyentuh tentang isu well-being murid ini. Bagaimana si murid ini mengenal dirinya, mengenal sekitarnya, berempati, social conscious yang baik. Dan menurutku itu juga tadinya satu hal yang aku nggak dapetin setidaknya waktu aku sekolah di Indonesia. Dan tadi sempat nyebutin apakah anak itu dibully. Menurutku bullying adalah salah satu isu yang masih sangat sering terjadi di sekolah. Ini isu yang mungkin nggak semua orang merasakan, tapi pasti ada di sekolah. Gitu. Kalau ditanya, aku juga pernah merasakan gitu. Sama. Tapi sebelumnya aku mau nanya Mas Menteri gitu. Have you ever experienced? Pernahkah mengalami bullying atau malah yang membuli? Saya pernah jelas saya punya pengalaman dibully dan karena pengalaman dibully itu saya mulai menyadari dalam diri saya juga ada inklinasi untuk mau balas dendam gitu. Waktu saya masih umur baru awal-awal remaja gitu. Tapi ya alhamdulillah saya mulai umur 14-15 tuh mulai berkembang pertemanannya. Jadinya nggak sempet jadi bully, tapi bisa gitu. Saya udah ngerasa itu kemarahan dalam diri saya untuk kepengen menjadi bully. Tapi saya juga susah menjadi bully. Saya kecil dulu, saya masih kecil sih kan, tapi nggak tinggi. Tapi iya saya dulu itu waktu umur 11, umur 10 sampai umur berapa ya? Sampai umur 13 itu saya lumayan gemuk dan saya selalu orang yang
kelihatannya beda dari teman-teman saya. Baik di Indonesia saya mukanya beda. Waktu saya ke New York, ke middle school, saya juga beda. Dan saya lumayan gemuk. Jadinya saya dapat lumayan intensif sih beberapa bullying. Bukan bullying yang fisik, tapi lebih bullying yang verbal. Ya. Itu yang saya dapat gitu. Tapi waktu saya masuk ke asrama, saya juga mengalami beberapa bullying fisik gitu. Dan terus terang saya nggak tahu, semua teman saya nggak tahu satupun yang nggak mengalami satu atau dua jenis bullying sih. Ini benar-benar saya hampir, beberapa dari teman saya mungkin bilang iya saya nggak pernah dibully, oke, tapi menurut saya mayoritas dari teman-teman saya yang cerita mereka tuh pernah mengalami dan traumanya tuh nggak pernah hilang, nggak Iya, pernah hilang sampai hari ini nih saya masih merasa trauma itu dan mungkin ingin membuktikan orang-orang yang ngebully saya itu mereka salah gitu loh. Jadi itu menjadi motivasi banyak orang juga untuk ya berkarya dan sukses dan lain-lain. Tapi itu nggak healthy gitu loh. Ini bullying. Ini isu yang luar biasa dan to be honest, kalau Iqbal gimana? Dulu aku sempet dibully banget pas SD, Mas. Pas SD sama kasusnya karena aku di antara teman-teman sekolah tuh kecil banget, paling kecil gitu. Dan di SD tuh aku salah satu anak yang mungkin paling ekspres, kayak maju ke depan dan lain-lain gitu, menyampaikan pendapat. Jadi sedikit apa namanya kayak cari muka sama guru gitu. Suka dikira kayak gitu. Ya berusaha untuk dekat sama guru, akhirnya dibully sama teman sekelas, sama kakak kelas. Bahkan dulu sempet dibully banget sama cewek-cewek. Jadi cewek-cewek dari SD udah ngegeng gitu ya, kayak can't fit with us type of thing gitu loh. Wow. Ada kayak ada aku yang kayak kecil gitu, terus kurus banget gitu. Terus akhirnya jadi kayak suka dimintain duit dan lain-lain, diminta jajan, dipalak, iya kayak gitu. Wow. Itu sebenarnya ya, dan itu kan berat banget begitu Mas bilang ada inclinasi untuk menjadi bully balik gitu, untuk bully gitu. Karena aku juga sebenarnya ngerasa kayak gitu. Itu akhirnya membuat aku mikir, apakah itu sebenarnya vicious cycle ya? Jadi si bully ini tuh sebenarnya adalah orang-orang yang dulu juga pernah tertindas gitu. Sebenarnya jadi apa gitu buat akhirnya menjadi seorang bully gitu sih, Mas? Iya, menurut risetnya, dan kita ada tim khusus di Kemendikbud yang benar-benar fokus kepada ini, dan kita bermitra dengan berbagai macam badan kayak UNICEF dan lain-lain untuk melakukan research ini. Dan benar, mayoritas daripada bully itu menerima bullying atau kekerasan di dalam rumah tangganya atau punya isu dia di somehow di apa ya, trauma atau abuse sendiri gitu. Jadinya bully itu kadang-kadang refleksi daripada dia tidak suka dengan dirinya atau merasa dirinya itu tidak valuable, jadi dia harus mengeluarkan dominasinya dia untuk merasa dia punya power gitu loh. Jadi banyak bullying itu terjadi karena itu. Dan anak-anak kecil itu secara gimana ya, anak-anak kecil itu tuh lumayan tribal gitu loh. Mereka tuh bikin tribe itu memang natural bagaimana kita sebagai manusia berkomunikasi. Jadi ya selalu ada kelompok kita, kelompok Anda, dan lain-lain. Nah, ini yang sebenarnya kita sedang mau merancang ini, Grand Design Program. Jadi kita ini ada ini nama internal kita ya. Cuman kita bicara ini di dalam tim Kemendikbud itu kita panggilnya 3 dosa. Ada 3 dosa yang tidak ada toleransi, yang harus kita eradikasi di dalam sistem pendidikan kita. Yang pertama adalah perundungan, bullying. Kedua adalah kekerasan seksual. Dan yang ketiga adalah intoleransi. Nice. Intoleransi. Ya. Jadinya ini yang kita sebut 3 dosa ini harus ada systematic approach. Gimana? Di dalam kampus-kampus, di dalam sekolah-sekolah. Dan ini nggak mudah. Ini nggak akan, ini bisa 1 generasi untuk melakukan perubahan ini. Tapi kuncinya Iqbal, adalah murid-murid. Jadinya dari semua riset yang kita lakukan, satu-satunya cara untuk bisa mengurangi insiden bullying adalah untuk merubah budaya di dalam social circle-nya anak-anak itu. Okay. Jadi kita harus bikin gerakan, Iqbal. Kita harus bikin gerakan
di mana anak-anak yang populer, anak-anak yang influencer di dalam classroom-nya, di dalam itu menjadi guardian bullying. Dia menjadi guardian orang-orang yang dibully. Dia yang diberikan tanggung jawab dan juga influence untuk melindungi rekan-rekan kelas dia, ya, murid-murid lain yang mungkin menjadi victim bullying. Jadi kalau anak-anaknya sendiri, kalau anak-anak di sekolah tidak step up, kalau mereka tidak membela anak-anak yang dibully, kita nggak akan bisa solve problem ini. Gitu. Jadi mau kita pakai program apapun dari pemerintah, kepala sekolah, tentu kepala sekolah dan guru harus sensitif, harus menerima pelatihan mengenai ini. Tetapi ujung-ujungnya kalau kita mau hilangkan, kita harus membuat bullying itu sama sekali tidak bisa ditolerir, bukan untuk orang dewasa, untuk anak-anak. Gitu, untuk anak-anak. Jadi kalau kita udah mencapai critical mass, anak-anak itu tidak mau toleransi bullying sama sekali. Dan kalau anak-anak melihat orang dibully, si bulinya itu yang mendapatkan hukuman sosial. Si bulinya yang mendapat hukuman sosial. Itu baru kita bisa merubah budayanya. Nah, caranya gimana? Ada berbagai macam strategi, tapi harus lewat student body-nya. Harus lewat siswa-siswanya. Gitu. Nggak, semua intervensi dari dewasa itu hanya limited kapabilitasnya yang bisa terjadi. Setuju. Karena kalau aku personal experience-nya ada yang dibully, atau aku dibully, lalu lapor orang tua atau guru curhat tentang apa yang terjadi. Lalu nanti guru atau orang tua kayak kasih tahu ini yang ngebully ini, akhirnya jadi, woi ngadu, tukang ngadu. Jadi si mental si yang dibully ini makin kacau gitu. Jadi makin gak berani cerita sama siapa-siapa, makin gak punya perlindungan lain-lain. Dan bener tadi kata traumanya sampai hari ini, iya sih, itu nggak bisa gitu. Ya. Tentang si bully. Dan juga satu hal, karena dari pengalaman saya pribadi, yang nggak tahu Iqbal apa yang terjadi sama Iqbal waktu itu. Tapi buat saya, waktu saya masuk UWC, saya masuk asrama itu, jadi saya udah tinggal sendiri itu di luar rumah orang tua tuh sejak umur 14, Iqbal. Karena saya udah jadi border dari umur 14 gitu. Nah, waktu saya pertama masuk asrama saya, itu pertama kalinya saya mendapat ancaman bully fisik dari kakak kelas. Gitu. Kan UWC bukannya kayak apa namanya, mengecam keras bullying ya? Sangat. Tapi itu hukum rimba kadang-kadang. Kalau kita semua anak-anak tinggal di sekolah nggak ada orang tua gitu, ya masih aja gitu, remaja ini hukum rimba gitu. Jadi ya mau di situasi apapun di sekolah yang sangat baik sama itu, memang oke lah, nggak separah-parah budaya lain. Tapi beberapa kali itu ada gitu loh, serangan fajar dari kakak kelas gitu ada. Dan saya mengalami itu. Tapi saya melihat ya dari pengalaman itu, saya pada saat itu karena pengalaman saya sebelumnya, saya udah bilang enough. Jadi saya itu bukan melawan kembali secara fisik, tapi saya melawan secara tegas gitu. Enggak, saya nggak mau dibully. Jadi kalau dan saya sempat berdiri dan membela diri saya terhadap bully-bully itu. Nah, itu perbedaannya. Saya ngelihat teman-teman saya yang di sama seangkatan saya yang tidak melakukan itu, Iqbal. Itu kasihan banget. Mereka terus dibully selama 1 tahun, 2 tahun ke depan itu. Tapi saya udah nggak lagi, karena saya membela diri sendiri gitu. Jadi di satu sisi lain juga sangat penting untuk anak-anak yang dibully untuk mengerti bagaimana secara konstruktif mereka meningkatkan rasa percaya diri mereka untuk say no. Gitu. Itu juga sama pentingnya. Tapi yang lebih penting lagi, teman-teman dan peer-nya membantu dia gitu. Kalau guru dan orang tua, mereka punya andil dalam mengurangi bullying ini. Kalau ini memang kata Mas harus dari student body, tapi apa yang guru dan orang tua bisa lakukan untuk membantu mengurangi masalah ini? Banyak. Mereka bisa menjadi jauh lebih sensitif. Pertama, mereka nggak boleh, kalau mereka melihat itu terjadi, ya, itu mereka nggak boleh ada toleransi sama sekali. Mereka harus mengerti, dan mereka harus juga mengerti bahwa si bulinya itu juga mungkin lagi mengalami masalah. Jadinya untuk bisa mengerti apa yang terjadi di yang dibully sama yang membuli, itu adalah
tanggung jawab baik orang tua maupun guru untuk mengetahui apa sih yang lagi terjadi. Kenapa ini kamu seperti ini gitu. Dan seperti apa itu kamu gitu. Jadi itu yang pertama, sensitivitas untuk melakukan monitoring yang ada. Karena kalau dia melihat itu terjadi baik di kantin atau di mana-mana, itu akan membangun informasi buat guru-guru untuk bagaimana mengambil intervensinya. Jangan malah secara publik, makanya isu-isu mengenai mengadu dan itu kan bisa memperburuk ya. Jadi sensitivitas judgement daripada guru itu penting sekali. Kedua, harus ada tempat yang aman untuk komplain juga. Harus ada tempat yang aman di mana murid-murid bisa mengisu, mungkin bahkan secara anonymous, kadang-kadang tidak anonymous, tapi secara anonymous bisa membilang kalau dia punya concern terhadap teman yang dibully atau apa. Jadi harus ada safe zone. Safe zone di mana murid itu tuh bisa melaporkan tanpa dia terancam hukuman sosial. Jadi itu sangat penting juga. Jadi paling tidak orang dewasanya mendapatkan informasi. Gitu. Dan yang terakhir adalah kepala sekolah dan guru-guru itu harus mendemonstrate teladan behavior terhadap itu. Kalau misalnya dia bilang anak-anak nggak boleh perundungan, abis itu anaknya digampar gitu di dalam kelas atau dijambak ininya atau apa gitu ya. Kalau gurunya sendiri menggunakan kekerasan fisik, itu juga anak-anaknya melihat itu sebagai ya gimana kita mau berubah orang dewasa ini seperti itu. Jadi itu, dan approach kepada diskusi dan dialog kepada orang tua itu luar biasa pentingnya. Mungkin yang terpenting, peran guru untuk mengkomunikasikan observasi-observasi itu kepada orang tua, biar orang tua tuh nanti bisa juga berdiskusi dengan anaknya, baik si pembuli maupun yang dibully gitu. Jadi itu kira-kira aktivitas-aktivitas yang menjadi tanggung jawab orang dewasanya dalam sistem itu. I see. Dari yang aku tahu, anak-anak yang rasa bahagia sekali ketika pandemi ini sekolah daring karena mereka bisa belajar dari perundungan secara luring gitu, ketika mereka ketemu ada di sekolah gitu. Dan ternyata begitu daring pun mereka mendapatkan bullying ini gitu Mas, mungkin secara cyber, secara verbal dan lain gitu. Mas punya tips nggak sih gimana caranya untuk si anak-anak ini bisa menghindari bullying ini, karena di masa pandemi ini kan kita lebih sering terpapar sama handphone, kita lebih sering terpapar sama internet gitu, dimana banyak orang-orang gendam bilangnya sih, orang-orang gila yang mereka lindung di balik topeng anonim untuk bisa harassment, untuk bisa assault gitu, verbally assault someone, untuk bisa bikin sosial komentar yang menyakitkan gitu-gitu. Mas Menteri punya nggak saran-saran buat teman-teman di rumah? Iya, saya juga saya menjadi sebagai pejabat negara, saya menjadi korban utama daripada itu. Jadi itu merupakan hal yang saya alami secara personal, dan iya, terus terang mau kulit setebal apapun, Iqbal, ya masih menyakitkan gitu. Dan menurut saya cyberbullying buat anak-anak itu bisa lebih parah daripada physical bullying. Karena ada permanennya, iya kan? Ada permanennya di situ, dan jumlah orang yang bisa melihat itu, dan berarti shame faktornya, faktor malunya itu jauh lebih bisa traumatik gitu. Tapi bedanya adalah kalau online cyberbullying juga monitoring dan peran orang dewasa di sekitar dan peran siswa untuk monitoring itu juga bisa lebih tinggi. Jadinya kalau sesuatu itu ada buktinya seperti itu berarti bukti bullying gitu kan. Iya, Dan karena itu anak itu nggak harus seolah-olah ngadu. Itu sudah jelas, dan si pembuli itu bisa mendapat sanksi daripada sekolah, baik sanksi kepada orang tua atau sanksi lebih baik lagi sanksi sosial dari teman-temannya dia, murid-muridnya. Itu yang terpenting sebenarnya. Jadi bayangkan kalau kita berhasil menciptakan kesepakatan dalam satu kelas. Oke, kita akan sepakat kalau satu dari kita dibully di cyber, kita semua akan membantunya. Ya. Bayangkan dampaknya buat itu anak, kalau dia dibully secara cyber, lalu teman-temannya datang untuk ngepung positif, ya kan? Ya. Untuk mengepung dia dan membela dia secara cyber. Itu bayangkan powernya dan betapa lemahnya si bully kelihatan di momen yang itu.
Jadi ini sebenarnya kalau saya berbicara sama anak-anak muda kita, ini kesempatan. Walaupun kita dipindah ranahnya ke dunia digital, bukan cuma bullying yang potensinya hebat, tapi membela orang yang dibully itu juga potensinya sangat kuat. Gitu. Jadinya double edged sword ya dunia digital ini, tapi bisa kita gunakan juga untuk melakukan apa yang do the right thing gitu loh buat anak-anak muda generasi kita. Karena terus terang kan ini situasi bullying dan cyberbullying di negara kita kalau dibiarkan terus kayak gini ya nggak ada yang konstruktif gitu loh, nggak ada yang konstruktif. Orang akan takut menjadi dirinya dia, orang akan takut menunjukkan opini dia secara terbuka, orang akan selalu was-was dan ya ujung-ujungnya menunjukkan citra dia yang dia kira orang ingin dia menjadi. Iya. Dan setiap hari kita, dalam hati kita, soul kita, setiap hari mati sedikit. Di saat itu terjadi. Jadinya untuk tidak bisa jadi diri kita, untuk malu menjadi diri kita sendiri, itu menurut saya suatu hal yang akan trauma bisa seumur hidup. Dan itu makanya bebannya di kita. Di anak-anak muda, bebannya ada di kita untuk melakukan apa yang benar. Gitu. Mas Menteri, seberapa yakin kalau tidak bisa mengubah bangsa Indonesia ke depannya? Seberapa yakin? Ya saya yakin sekali perubahan itu bisa terjadi. Atau enggak saya nggak akan mengambil pekerjaan ini. Kalau saya nggak merasa perubahan itu bisa terjadi. Tapi berapa lama perubahan itu akan terjadi, itu adalah pertanyaannya yang terpenting. Yang masih belum ada jawaban gitu. Tapi harapannya dalam waktu 4 tahun ke depan ini, sisa waktu saya di sini, harapannya kita akan bisa menciptakan paling tidak perubahan-perubahan yang akan sulit dibalikkan. Perubahan-perubahan yang harapan saya irreversible. Gitu. Yeah. Ya kan, UN dihilangkan, itu kan susah untuk dikembalikan. Ya kan? Bahwa kita membuat seleksi kepala sekolah dan pengawas dan guru, pelatih guru yang berdasarkan guru penggerak, ini kita lakukan kayak Kopassusnya guru lah Iqbal. Itu namanya guru penggerak gitu program kita. Dan kalau mereka menjadi kepala sekolah, dan menjadi itu juga akan sangat sulit dibalikan kalau mereka sudah menjadi agent of change. Kalau kita merubah standar guru-guru baru kita yang keluar dari sekolah, baru menjadi guru fresh, merubah mindset mereka, itu kan mereka menjadi agents of change. Dan mereka nggak harus unlearn anything juga. Jadi itu akan menjadi agen perubahan juga. Kalau kurikulum kita bukan menjadi kurikulum yang set menu, nih harus kayak gini semuanya, tapi menjadi supermarket. Kurikulum itu menjadi supermarket, di mana guru-guru itu boleh belanja bahan-bahan dasar, bahan-bahan pokok mereka, lalu mereka boleh masak sesuai minat dan bakat anak-anak mereka. Menarik. Dan sesuai kompetensi anak-anak mereka. Bayangkan kalau itu bisa terjadi dari kurikulum. Dan dengan teknologi saya rasa itu mungkin banget terjadi. Bayangkan kalau Iqbal, bayangkan kalau di classroom kita lebih banyak waktu dialokasikan untuk project based learning. Di mana anak-anak bukan duduk di kelas saja nerima informasi dari guru, tapi mereka berkolaborasi dengan teman-temannya, mengerjakan suatu project, di mana angka mereka saling bergantung sama kinerja masing-masing murid, belajar berkreasi dan menghasilkan karya. Ini esensinya. Mungkin yang untuk terakhir ya, jadi saya tuh selalu bilang, nggak usah, kadang-kadang kalau menjelaskan semua strategi perubahan sistem pendidikan, itu bisa mumet. Apalagi anak-anak muda gitu, mikir gimana ini, gimana. Guru-guru juga bisa mumet. Tapi saya menyederhanakan itu dalam 3 aktivitas yang dilakukan setiap hari di dalam classroom, di dalam sekolah. Kalau budaya sekolah itu mencapai 3 aktivitas ini tiap hari, itu namanya sekolah itu sudah mulai ke arah atau sudah merdeka. Kalau 3 aktivitas itu adalah banyak tanya, ini buat guru dan murid ya, ini bukan cuma buat murid, ini buat guru dan murid. Banyak tanya, banyak coba,
banyak karya. Ini 3 hal. Pokoknya kalau semuanya mau secara teknis, sains daripada pedagogi terlalu rumit atau apa, pokoknya 3 esensi ini. Banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Ini adalah esensi daripada aktivitas-aktivitas yang memerdekakan otak kita dan memerdekakan suatu institusi untuk berani berinovasi. Kalau kita nggak berani tanya, kalau nggak banyak tanya, itu nggak ada. Kita nggak bisa mendevelop nalar kritis kita. Kalau kita nggak berani coba dan nggak berani gagal, gagal itu adalah pembelajaran, gitu loh. Kalau kita nggak berani coba-coba hal yang baru, inovasi tidak mungkin terjadi, kreativitas tidak mungkin terjadi. Oke, Iqbal, you know this dari karya. Kita cuma belajar dari you become good at your craft karena Iqbal berani gagal karena itu, iya kan? Dan karena itu menjadi lebih baik. Dan tentu yang terakhir adalah untuk berkarya. Jangan kita harus menjadi generasi yang menghasilkan sesuatu, bukan hanya mengikuti ujian. Kita harus menciptakan karya, apa itu paper, project, aktivitas, jiwa kepemimpinan, suatu karya seni, apapun itu harus menjadi portfolio di mana kita bersendiri ataupun bersama kelompok menciptakan sesuatu. Itu adalah yang di masa depan kita, dunia industri, dunia profesional, dunia entrepreneurship akan mendemand skill-skill itu. Dan kalau tidak, ya kita bakal tenggelam di dalam laut perubahan itu. Wow. Tadi Mas Menteri sempat ngebahas tentang kembali kemerdekaan belajar untuk semua siswa dan juga buat guru gitu. Ini mungkin pertanyaan yang simple dan mungkin dipertanyakan sama banyak orang. Akan kita kembali ke sekolah Kenapa Iqbal tadi keputus? Oh sorry, iya tadi Mas Menteri sempat bahas tentang mengembalikan kemerdekaan belajar gitu untuk siswa dan juga gurunya. Ini mungkin pertanyaan yang simple, tapi mungkin dipertanyakan sama semua orang yang mungkin lagi menonton. Akankah kita kembali ke sekolah sekolah offline? Sekolah tatap muka? Iya, tatap muka. Iya, jadi kemarin kan kita baru saja mengeluarkan keputusan SKB 4 Menteri yang terakhir. Jadi banyak orang mengira ini keputusan untuk sekolah tutup atau sekolah tatap muka apa online itu keputusan Kemendikbud. Itu tidak benar, itu keputusan 4 kementerian. Jadinya ada kita, ada Mendagri, ada Menak dan Menko PMK, dan juga Menkes, Kementerian Kesehatan juga terlibat dalam SKB itu. Keputusannya gini, keputusannya adalah untuk semester berikutnya masing-masing pemerintah daerah yang jauh lebih mengenal daerahnya dia, jauh lebih mengenal mana tingkat infeksi di dalam setiap kecamatan, kelurahan, desa-desa dia, bisa melakukan judgment call, diskresi untuk menentukan apakah dia siap apa tidak untuk melakukan tatap muka. Tapi Pemda itu, bupati maupun gubernur itu, atau wali kota, tidak bisa membuka sekolah tanpa izin daripada kepala sekolah dan komite sekolah. Komite sekolah itu adalah representatif orang tua dan komunitas di masing-masing sekolah. Jadi ujung-ujungnya sekolah yang buka ini ada di tangannya orang tua. Orang tua yang menentukan apakah sekolah itu boleh buka. Jadi mau zonanya merah, kuning, hijau itu udah bukan lagi konsiderasi. Pemda dan komite sekolah dan kepala sekolah yang menentukan, dua-duanya harus setuju kalau sekolah dibuka apa tidak. Jadi itu yang terjadi. Yang terjadi adalah sekarang masing-masing pemerintah daerah punya hak dan masing-masing sekolah punya hak untuk melakukan tatap muka. Tapi checklistnya tuh lumayan intensif gitu. Jadi lumayan intensif, ada berbagai macam checklist protokol kesehatan yang harus dilakukan untuk mencapai itu. Jadinya contohnya kemarin tuh yang zona kuning tuh udah 2 bulan kita boleh masuk tatap muka. Tapi cuma 25-30% yang udah melakukan tatap muka karena ada waktu untuk preparasi transisi lagi balik ke tatap muka. Tetapi pas masuk sekolah pun tatap muka ini sama sekali tidak normal. Jadi maksimal per kelas tuh yang biasanya 36 anak sekarang cuma boleh 18 anak. Ya, jadi kapasitasnya itu cuma 50%. Ya, jadinya mau nggak mau harus hybrid model. Ada setengah dari kelasnya yang di rumah, setengah dari kelasnya masuk.
gitu. Hmm. Dan nggak, mohon maaf, saya banyak sekali anak-anak yang mungkin kangen ekskul dan main-main di kantin, tapi itu tidak diperkenankan, nggak bisa. Udah resiko masuk sekolah aja itu kan sudah meningkat, resiko penyebaran COVID. Apalagi kalau kita biarkan semua anak-anak makan bersama, bermain bersama dan lain, itu nggak belum boleh. Jadinya bahkan sekolah itu akan sepi gitu, cuman setengah kapasitas, masuk kelas doang, habis itu pulang, udah nggak boleh ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi itu adalah kompromi yang kita biarkan. Karena kasihan, Iqbal, kita punya begitu banyak daerah-daerah di berbagai macam area di Indonesia yang sulit, bahkan yang tidak bisa melakukan PJJ gitu. Dan itu jadi untuk mereka, terutama untuk mereka, ini memberikan kesempatan daerah-daerah untuk mengambil keputusan bahwa untuk mereka, apalagi yang di desa-desa terpencil dan lain, untuk bisa mulai melakukan tatap muka duluan, karena mereka yang resiko paling tertinggal dari sistem ini. Dan yang terakhir adalah ini enggak, kalau kita terus saja melalui PJJ ini, dampak kepada psikososial anak-anak kita, loneliness. Kita ada bukan hanya pandemi corona ya, kita punya pandemi kesepian, kita punya ada pandemi kekerasan di dalam rumah tangga sekarang yang terjadi karena stres. Kita ada pandemi juga krisis pembelajaran dan motivasi, karena seperti kita tahu banyak sekali anak-anak kita yang stres di rumah. Anak-anak itu membutuhkan interaksi, membutuhkan. Jadi di dunia juga mengalami ini, tapi di Indonesia juga kita harus sangat hati-hati untuk tidak membuat loss of learning ini sesuatu yang permanen dan nggak bisa dikejar kembali, gitu loh, pada saat pandemi ini udah ada. Jadinya kita harus benar-benar membalance. Ada prioritas kesehatan, tapi juga ada prioritas untuk memastikan satu generasi tidak tertinggal selama-lamanya, permanen mengalami keterbelakangan pembelajaran dan kesehatan mental. Wow, oke. Itu ya buat yang nanya apakah akan masuk, tadi sudah dijelasin sama Mas Menteri. Kalau banyak banget sebenarnya apakah harus bikin online. Terima kasih jawabannya, Mas Nadiem. Sangat apa ya? Dielaborasi dengan sangat baik. Saya sih kalau aku sih puas sebenarnya gitu. Apakah harus masuk atau tidak? Semoga teman-teman yang di rumah juga merasa terjawab. Dari tadi kita udah pendidikan, not speed, tapi condensed topic. Karena aku sebenarnya pengen main sebelum live-nya ini, takutnya mati kalau udah sejam kan. It's almost an hour since we pengen main game sama Mas Menteri nya this or that, ini atau itu. So aku punya dua pilih, A or B, lalu Nadiem harus dengan cepat tanpa mikir ya jawab A atau B. Your preference. Oke. Oke? Siap. Start easy ya. Mie rebus apa mie goreng? Mie goreng. Jadi murid atau jadi guru? Murid. Diminta nyanyi atau diminta acting? Acting. Pelajaran matematika atau bahasa? Bahasa. Bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Diaduk. Oh, normal berarti. Aku pulang sekolah cepet. Apa? Sorry. Istirahatnya yang lama atau pulang sekolah yang cepet? Pulang sekolah cepat. Dengerin K-pop atau nonton K-drama? None of the above. Cool. Sorry. Jajan di kantin apa bawa bekal? Jajan kantin. Nice ya. Nulis pakai pensil atau pakai ballpoint? Bolpen. Yang terakhir, pendidikan Indonesia jadi maju atau kebudayaan Indonesia yang mendunia? Dua-duanya lah. Gak bisa pilih satu ya? Gak bisa. Iya. Ya pastilah harus dua-duanya. Dan satu konsekuensinya yang kedua, gitu kan? Benar. Iya. Aku mau ngetes tadi, makanya kasih pertanyaannya yang gampang-gampang dulu. Mas, sebagai penutup nih, kita punya waktu sedikit lagi. Boleh nggak Mas Nadiem memberikan
pesan ya, atau mungkin wejangan kali untuk teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah, yang hari ini masih berjuang untuk daring, mungkin teman-teman di luar kota juga yang mungkin sulit untuk mendapat sinyal, dapat kuota dan lain-lain. Mungkin ada yang ingin disampaikan teman-teman kita di seluruh Indonesia yang menyaksikan ini. Ya, makasih Iqbal. Ya, untuk teman-teman kita, pertama, saya menyadari betapa sulit situasi ini sekarang. Kita ini bukan mengalami cuma krisis kesehatan, kita mengalami krisis ekonomi dan krisis pembelajaran. Jadinya ada elemen bukan hanya kita stres di rumah dan sangat sulit melakukan pembelajaran secara online, tetapi juga ada masalah kesehatan mental yang harus kita konsiderasi juga. Dan saya sadar kepada adik-adik semua, teman-teman semua ini, bahwa ini bukan masa yang mudah. Tapi harapannya dengan berbagai macam hal yang udah kita lakukan, menyederhanakan kurikulum, memberikan kuota belajar, membantu guru-guru adik-adik, terutama guru-guru honorer, dan juga udah menghilangkan UN tahun ini. Harapannya adalah paling tidak adik-adik merasa pemerintah tuh hadir untuk di masa ini. Tapi sekarang kita masuki masa transisi di mana akan mulai melakukan tatap muka bagi beberapa sekolah kalau orang tuanya menginginkan. Jadi ini merupakan transisi yang sangat penting bagi adik-adik. Jadi pertama adalah mohon kesabaran, kedua adalah jaga protokol kesehatan. Jaga protokol kesehatan apalagi kalau di sekolahnya sudah mulai tatap muka. Dan yang ketiga adalah jangan putus asa. Karena yang saya pelajari selama ini adalah saya itu nggak pernah belajar dari sukses-sukses. Saya selalu belajar dari kalau nggak kegagalan, dari kesulitan. Itulah momen-momen kita sebenarnya berkembang sebagai manusia. Kalau kita ditantang di dalam kesulitan. Jadinya mungkin adik-adik belum menyadari ini sekarang. Tapi kalau adik-adik survive dan keluar daripada krisis ini, saya yakin adik-adik akan menjadi salah satu generasi terkuat di Indonesia. Dan itulah yang kita butuhkan untuk menjadi SDM kita unggul di masa depan. Kita harus punya generasi yang kuat, yang tangguh. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Nadiem atas waktunya. Terima kasih buat live session ini. Ini seru banget. Semoga kita bisa ketemu dan berkenalan secara langsung ya suatu hari. Benar ya? Sip. Ya, dan ngobrol. Sukses terus buat Mas Nadiem. Semoga sehat terus. Makasih Iqbal. Makasih ya udah IG live sama Iqbal. Keren banget. Keren banget. Buat teman-teman terima kasih juga sudah menyaksikan ini dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, cuci tangan, tetap di rumah aja kalau nggak perlu keluar. Sukses dan sehat terus buat kita dan bertemu di Nadiem. Thank you Iqbal.